Tapi walaupun angka pengangguran globalnya cenderung turun sampai ke titik terendah, tapi di Asia sendiri angkanya tuh masih cukup tinggi loh. Not only does this have an impact on financial stability and personal growth, jadi beban Asia Tenggara loh kita loh ternyata loh. Yang lain di bawah rata-rata global, kita kan udah pernah ngebahas masalah pengangguran di India sama Cina ya. Di dua negara Asia yang populasinya banyak banget. Nah ternyata selain dua negara itu, angka pengangguran anak muda di Asia secara umum tuh juga lagi tinggi loh. Padahal tren globalnya sekarang tuh lagi turun ke titik terendah dalam 15 tahun terakhir. Di saat pengangguran anak muda secara global lagi turun, di Asia malah tinggi. Kenapa bisa gitu ya? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas kenapa makin banyak anak muda yang nganggur di Asia dan kenapa ini jadi masalah di Learning by Googling. Ini kalau kita ngomongin masalah pengangguran kayaknya nggak ada habisnya ya, apalagi di negara-negara yang penduduknya banyak. Dan biasanya rasio pengangguran dari kalangan muda tuh itu jauh lebih tinggi daripada kalangan yang lebih dewasa. Oh iya, ini buat yang mungkin bingung, emang yang termasuk ke dalam usia kerja muda tuh yang umur berapa sih? Nah ini sebenarnya definisinya beda-beda nih, tergantung siapa yang bikin laporannya. Tapi di sini kita pakai definisi dari ILO aja, dari International Labour Organization, punyanya PBB. Nah kalau menurut ILO, usia kerja muda adalah mereka yang umurnya berkisar antara 15 sampai 24 tahun. Bisa yang punya kerja ataupun yang nggak punya kerja. Yang penting kalaupun nggak punya itu aktif nyari dan mau kerja. Jadi walaupun banyak yang usianya cukup, tapi kalau dia masih sekolah, full jadi ayah atau ibu rumah tangga, ataupun jadi full time children, itu tuh nggak termasuk ke dalam penduduk usia kerja. Soalnya ya nggak aktif nyari kerja kan. Jadi pokoknya syaratnya itu tuh, mau kerja. Entah dia udah dapat kerja atau belum, yang penting mau kerja. Nah sebagian mungkin ada yang nyebut pengangguran usia kerja ini sebagai NEET, Not in Education, Employment, or Training. Tapi buat istilah NEET ini sendiri, ini tuh sebenarnya cakupannya tuh lebih luas lagi ya. Soalnya selain pengangguran yang aktif nyari kerja dan pengen kerja, NEET juga tuh termasuk mereka yang nggak pengen kerja. Jadi full time children dan ibu rumah tangga juga tuh termasuk ke dalam kategori NEET. Padahal mereka nggak pengen kerja kan. Nah di sini di video ini sekarang kita nggak akan nyinggung-nyinggung NEET nih. Kita cuma fokus ke penganggurannya aja, ke kalangan muda yang pengen kerja tapi nggak dapat kerjaannya. Kalau menurut laporan ILO yang dirilis di bulan Agustus 2024 kemarin disebut sebenarnya angka pengangguran muda secara global tuh lagi turun banget loh. Lagi ada di level terendah dalam 15 tahun terakhir. Disebut di tahun 2019 sebelum pandemi, angka pengangguran anak muda global tuh ada di angka 13,8%. Nah terus selama pandemi dan pasca pandemi angkanya kan sempat meningkat banget kan. Tapi di tahun 2023, angka pengangguran anak muda jadi turun lagi ke 13%. Yang merupakan persentase terendah dalam 15 tahun terakhir. Dan bahkan ada yang nyebut kalau ini jadi yang terendah selama milenium ini, selama awal tahun 2000 sampai sekarang. Nah masuk tahun 2024 ternyata angkanya turun lagi nih, jadi cuma 12,8%. Dan diperkirakan angka ini masih akan tetap sama di tahun 2025. Tapi walaupun angka pengangguran globalnya cenderung turun sampai ke titik terendah, tapi di Asia sendiri angkanya tuh masih cukup tinggi loh. Bahkan jadi yang paling tinggi dari benua-benua manapun. Lo lihat aja nih di gambar ini. Ini gambar yang dibikin sama Visual Capitalis berdasarkan laporan dari ILO tadi. Gambar yang nunjukin grafik angka pengangguran berdasarkan subwilayah di tahun 2024. Nah dari sini kelihatan kan, dari semua subwilayah yang ada di dunia, angka pengangguran anak muda di negara-negara Arab itu jadi yang paling tinggi. Dengan 28,6% anak mudanya nganggur. Terus habis Arab, subwilayah dengan pengangguran paling tinggi kedua adalah Afrika Utara dengan 22,5%. Dan kalau buat benua Afrika secara keseluruhan, ini nih kebantu sama wilayah Sub-Sahara ya, yang emang angkanya tuh kecil. Yang jadi ngebantu nurunin rata-ratanya Afrika. Sementara di wilayah Asia, kalau kita lihat, ini persentase pengangguran anak mudanya tuh masih tinggi loh. Masih ada di atas rata-rata global, kecuali mungkin wilayah Asia Pasifik yang mencakup Asia Tenggara, Oseania, sama Australia, yang angkanya cuma 9,8%. Dan kalau kita lihat dari negara ASEAN doang, tanpa masukin Australia sama Oseania, ini angkanya juga sama tuh, ada di 9,8%. Jadi kalau dibandingin sama subwilayah Asia yang lain, wilayah Asia Tenggara tuh jadi yang paling kecil ya angka pengangguran anak mudanya ya. Bahkan lebih kecil dari Eropa secara keseluruhan loh. Dan buat alasan kenapa Asia Tenggara bisa kecil gini, ini nanti gue bahas di belakang nih. Sekarang kita bahas dari yang paling tinggi dulu, dari wilayah Arab dulu. Asia's younger generations are graduating at a crisis point. Youth unemployment rates are at such alarmingly high levels that governments have taken action. Nah, dari semua negara Arab, yang angka pengangguran anak mudanya paling tinggi adalah Yordania.
yang ada di angka 40,8%. Habis itu disusul sama Suriah, Yaman, Irak, dan Lebanon. Dan kalau menurut Brookings Institution disebut, tingkat pengangguran anak muda yang tinggi di negara-negara Arab ini ternyata tuh bukan sesuatu yang baru loh. Soalnya wilayah ini tuh emang selalu jadi yang tertinggi di dunia selama lebih dari 30 tahun. Dan negara-negara Arab ini pertumbuhan populasinya sendiri kan bisa dibilang emang pesat kan. Hampir 2 kali lipat lebih cepat daripada pertumbuhan populasi dunia secara keseluruhan. Makanya akhirnya populasi anak mudanya jadi banyak banget tuh. Soalnya ya itu, doyan beranak ternyata. Cuma sayangnya banyaknya generasi muda di sana tuh nggak bisa difasilitasi dan dimanfaatkan dengan baik. Yang endingnya malah jadi bumerang nih. Ya kalau lebih dari 28% anak mudanya nganggur kan ya gimana ya? Jadi susah kan buat ngembangin negara. Yang harusnya mereka bisa menyokong perekonomian dan kemajuan kan malah jadi beban tuh karena pada nganggur. Emang kenapa banyak yang nganggur? Nah ini jelas alasannya macam-macam ya. Mulai dari pendidikan dan tingkat literasi yang rendah, kurangnya skill, kurangnya lapangan kerja, terus juga banyak negara yang masih berkonflik, sampai tingginya kesenjangan gender. Nih, kalau menurut World Population Review disebut, wilayah MENA, Middle East and North America, itu tuh adalah wilayah yang paling jelek dalam hal kesetaraan gender. Soalnya jumlah perempuan muda yang nganggur tuh sampai 2 kali lebih banyak daripada laki-lakinya. Terus selain masalah-masalah tadi, kalau menurut IMF disebut, banyaknya pengangguran anak muda di Arab juga tuh disebabkan oleh karena mereka nggak bisa nemuin pekerjaan yang emang mereka mau. Jadi yang namanya perusahaan kan pasti bakal milih kandidat terbaik ya buat jadi pegawainya ya. Nah di negara-negara Arab ini, sebagian besar anak muda yang ngelamarnya, mereka tuh pada nggak punya keterampilan yang dibutuhkan. Jadinya ya pada ditolak-tolakin deh. Ditolak-tolakin di bidang itu tapi nggak mau nyoba bidang yang lain, maunya di situ. Jadi kalau di wilayah Arab, salah satu alasan mereka pada nganggur tuh ya karena itu, karena mereka nggak mau nyobain kerjaan lain dulu sebagai pekerjaan transisi. Maunya langsung dapat kerjaan yang bagus tuh, maunya langsung dapat kerjaan yang enak, makanya pada lama deh nganggurnya. Dan ya selain itu, di masalah ketersediaan pekerjaannya juga ini masih kurang sih. Terus diversifikasi ekonominya juga kurang banget, yang ngebikin anak muda Arab pada susah dapat kerja. Apalagi kerjaan yang bagus, itu susah banget tuh. Almost half of Jordan's youth today is unemployed. They grumble, but the majority never speaks out. Some dream of leaving the country in hopes of leading a better life. Sekarang kita pindah ke Asia Selatan yang jadi wilayah dengan populasi anak muda terbanyak di dunia. Kalau menurut VOA, kalau digabungin, populasi manusia di Asia Selatan tuh ada lebih dari 2 miliar orang. Dan sekitar setengahnya merupakan anak muda di bawah 24 tahun. Disebut tiap harinya rata-rata ada 100.000 anak muda yang baru masuk ke pasar kerja di seluruh Asia Selatan. Kebayang dulu persaingannya kayak apa tuh, tiap harinya 100.000 yang baru masuk, belum lagi yang lama-lama yang belum dapat kan. Kalau menurut The Global Economy, berdasarkan data dari World Bank tahun 2023 disebut, negara Asia Selatan yang paling banyak pengangguran anak mudanya adalah Bhutan, di angka 29,2%. Terus disusul sama Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, dan India. Dan sayangnya walaupun populasi anak muda mereka banyak banget kan, tapi kalau menurut UNICEF, di tahun 2019, 54% pemuda di Asia Selatan tuh harus putus sekolah tanpa punya keterampilan dasar yang diperlukan buat dapat kerjaan yang layak di masa depan. Dan sekitar 60% anak berusia 10 tahun di sana tuh masih pada belum bisa baca loh. Dan angka ini, 60% ini nih masuknya tuh tinggi banget. Nah uniknya sebenarnya jumlah orang yang daftar pendidikan tinggi secara umum di sana tuh emang meningkat. Meningkat sebanyak 3 kali lipat dalam 2 dekade terakhir. Tapi sayangnya kualitas pendidikan tinggi di sana juga tuh masih belum oke, sama belum merata juga. Yang akhirnya sekalinya mereka lulus, banyak banget lulusan yang ngerasa kalau gelar yang mereka punya tuh nggak bisa ngasih mereka kerjaan yang bagus. Ya kurang lebih kondisinya tuh bisa terwakilkan sama India lah, kayak yang pernah kita bahas di video ini. Di situ kan kita pernah bahas ya kalau lulusan S1, S2, bahkan S3 di India, mereka tuh harus ngerjain kerjaan yang jatuhnya tuh overqualified. Sampai lulusan S2 kerja jadi tukang nyapu jalan loh. Jadi ya masalah pengangguran di Asia Selatan tuh emang banyak banget ya faktornya ya. Dari mulai pendidikan dan literasi yang rendah, banyak yang harus putus sekolah, sampai sekalinya udah lulus pendidikan tinggi pun tetap nggak bisa dapat kerjaan yang oke karena lapangan kerjanya cuma dikit. Pelik abis ya. Experts predict that India will need to create 70 million new jobs over the next 10 years. But at the current rate, only 24 million will likely be created. Youth unemployment is like a ticking time bomb.
Sekarang kita ke Asia Timur. Kalau di sana pengangguran anak mudanya tuh jadi tinggi karena didominasi sama Cina. Kalau menurut World Bank, pengangguran anak muda Cina di tahun 2023 tuh mencapai 15,7%. Sementara negara Asia Timur lain itu cenderung kecil-kecil tuh. Kayak misalnya Mongolia deh yang ada di tempat kedua setelah Cina yang angka penganggurannya cuma 11,4%. Ada di bawah rata-rata global. Terus Korea Utara, Korea Selatan sama Jepang itu semuanya tuh ada di bawah 5% tuh. Jadi kalau buat yang di Asia Timur, ini angka pengangguran mudanya tinggi banget, soalnya angka di Cinanya yang populasinya banyak banget itu tinggi. Dan kalau soal pengangguran anak muda di Cina kan kita juga udah pernah ngebahas di video yang ini ya. Jadi ya udahlah, buat detailnya tonton yang di sini aja nih buat yang Cina nih. Mama marketing. Youth unemployment has been rapidly rising since the pandemic, peaking in June 2023. Oke, sekarang kita bahas pengangguran di Asia Barat sama Asia Tengah yang sebenarnya informasi atau artikel yang menyangkut pengangguran wilayah ini tuh dikit banget. Agak susah nih nyari info yang spesifik di wilayah ini. Tapi kalau dilihat dari persentasenya, masih menurut data dari World Bank disebut, negara di wilayah ini yang angka pengangguran anak mudanya paling tinggi adalah Georgia dengan 30,2%. Terus di belakangnya ada Armenia, Tajikistan, sama Azerbaijan. Nah, kalau menurut IMF, buat di negara-negara Asia Barat yang angka pengangguran anak mudanya tinggi, itu tuh karena adanya ketidakcocokan keterampilan yang dimiliki sama lapangan kerja yang tersedia. Terutama di kalangan berpendidikannya. Sedangkan di negara-negara lainnya, negara-negara Asia Barat sama Tengah yang angka penganggurannya kecil, itu tuh karena banyak anak muda mereka yang pada pergi ke Rusia buat kerja di sana. Makanya angka penganggurannya dikit, soalnya pada kerja ke Rusia. Ternyata merantau adalah kunci nih. Nah, terakhir baru nih kita bahas subwilayah kita nih. Kita bahas Asia Tenggara. Yang sejujurnya gue agak kaget nih, soalnya angkanya cenderung kecil loh ternyata loh. Kalau menurut ILO, secara keseluruhan, angka pengangguran anak muda di negara-negara ASEAN tahun 2024 tuh cuma 9,8%. Cukup jauh di bawah rata-rata global nih jadi nih. Negara Asia Tenggara yang angka pengangguran anak mudanya di atas rata-rata global tuh cuma dua. Cuma Brunei 18,6% sama Indonesia 13,9%. Selain dua itu, semua negara ASEAN ada di bawah rata-rata global. Yang paling mantep tuh justru Kamboja sih, yang angka pengangguran mudanya cuma 0,78%. Yang sekaligus jadi yang paling rendah kedua di seluruh Asia setelah Qatar. Tapi Brunei bukannya kaya. Nah, kalau menurut di ASEAN Post, walaupun dari luar Brunei itu kelihatannya sejahtera banget, PDB per kapitanya juga jadi salah satu yang tertinggi di dunia kan, tapi nyatanya masih banyak banget anak muda pengangguran di sana. Dan nganggurnya mereka ini ternyata ini masih berkaitan sama hidup mereka yang enak dan sejahtera. Iya, jadi kalau menurut Dr. Abdul Haq, dokter dari India yang udah kerja di Brunei selama 10 tahun, dia bilang, karena apa-apa di Brunei itu banyak yang disubsidi kan sama pemerintah, akhirnya anak muda Brunei tuh jadi nggak ngerasa kepepet buat cepet-cepet dapat kerjaan. Kebanyakan dari mereka tuh lebih milih buat nganggur dulu demi bisa kerja di instansi pemerintahan. Jadi langsung fokus ke tujuan utamanya nih, nggak perlu kerja yang lain dulu buat nyambung hidup. Soalnya ya buat apa juga, orang mereka mampu, orang mereka makmur. Ya kan kalau di banyak negara lain kan orang-orang tuh kan kerja buat nyambung hidup ya. Jadi ya mereka kerja apapun aja udah yang ada. Selama bisa menghasilkan duit ya udah dikerjain sama mereka. Nah, kalau di Brunei anak mudanya tuh nggak mau tuh kayak gitu tuh. Mereka langsung nyoba daftar PNS aja. Dan kalaupun ditolak ya udah tunggu tahun depan aja. Ya soalnya kan walaupun mereka nggak kerja kan, tapi mereka masih bisa hidup dengan layak kan. Nggak melarat-melarat banget kan. Jadi daripada repot kerja yang lain dulu, nanti jadi nggak fokus segala macem, mending fokus belajar aja udah biar keterima PNS di tahun depannya. Ya ini nganggur sejahtera nih berarti nih namanya nih. Terus kalau buat di negara yang satu lagi, yang di Indonesia, alasannya ya soalnya populasi anak mudanya tuh banyak banget, tapi nggak bisa di-manage dengan baik. Jadi bonus demografi yang sebenarnya ada, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, itu tuh nggak ditangani dengan baik tuh. Malah endingnya mereka jadi pada pengangguran. Nah terus kalau menurut Nailul Huda, ekonom di Center of Economic and Law Studies, dia bilang, selain karena lapangan kerja yang terbatas, daya saing anak muda Indonesia juga tuh rendah banget loh. Jauh lebih rendah daripada anak muda di negara-negara ASEAN yang lain. Jadi di antara semua negara ASEAN, kalau disuruh bersaing, anak muda kita tuh ya udah paling lewat, udah paling bye-bye. Terus selain itu, faktor lainnya adalah karena adanya ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki sama anak-anak mudanya sama lapangan kerja yang tersedia.
Jadinya tenaga mereka pada mubazir tuh, pada nggak kepake. Dan terkait ini, kalau menurut Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif di Institute for Development of Economics and Finance, dia bilang, masih banyak banget perusahaan Indonesia yang nyari tenaga kerja yang nggak sesuai sama kualifikasinya. Jadi misalnya ada kerjaan yang ngebutuhin orang dari jurusan apa, tapi yang ngelamar tuh boleh dari jurusan mana aja. Terus akhirnya diterima juga tuh jurusannya malah nggak nyambung. Akhirnya pada nganggur deh tuh anak-anak muda dari jurusan terkaitnya, malah pada nggak dapat kerjaan itu. Nah, hal ini sedikit banyak ngaruh nih ke banyaknya lulusan kejuruan yang nganggur. Iya, jadi kalau menurut Badan Pusat Statistik tahun 2024 disebut, lulusan SMK tuh jadi yang angka penganggurannya paling tinggi, yaitu sebanyak 9%. Baru abis itu disusul sama lulusan SMA sebanyak 7%. Dan banyaknya lulusan SMK yang nganggur ini tuh ya disebabkan sama yang tadi tuh, soalnya perusahaan pada nyari dan nerima kandidat dari jurusan lain. Kayak misalnya ada perusahaan yang ngebuka lowongan di bidang komputer. Nah, itu banyak kejadian tuh, anak SMK jurusan komputer justru kalah saing sama sarjana dari jurusan-jurusan lain. Kayak misalnya dari jurusan komunikasi, akuntansi, dan bahkan jurusan hukum. Jadi yang jurusan-jurusan macam-macam ini mereka pada ngelamar ke komputer terus diterima. Nah, yang lulusan komputernya malah nganggur deh jadinya deh. Jadi ya itu, banyak yang kerja di bidang yang nggak sesuai kualifikasi, soalnya lapangan kerjanya terbatas, ditambah juga sama daya saingnya yang rendah. Jadinya ya udah, banyak yang nganggur deh. Terus jangan lupa juga faktor-faktor lainnya, kayak misalnya akses ke pendidikan yang masih terbatas. Baik dari segi finansial, transportasi, ataupun fasilitasnya. Aduh. Jadi beban Asia Tenggara loh kita loh, ternyata loh. Yang lain di bawah rata-rata global, dua ini malah di atas. Tapi kan kalau Brunei kan mereka di atas karena terlalu sejahtera kan. Lah kita. In Indonesia, youth unemployment has also become a pressing societal issue. At first glance, the data looks promising because the numbers have been consistently dropping. But upon closer examination, youth unemployment is still almost 4 times higher than overall unemployment today. Tapi ya sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi, negara Asia yang penduduknya banyak, kayak India, Cina, sama Indonesia, itu angka pengangguran anak mudanya tuh emang pada tinggi ya. Jadi bonus demografinya tuh pada nggak bisa dimanfaatin, malah jadi banyak yang nganggur. Anak muda yang harusnya bisa bikin negara jadi lebih berkembang, malah jadi beban karena pada nganggur. Nah, kalau menurut Gilbert Hongbo, Direktur Jenderal di ILO, dia bilang, buat mencapai masa depan yang stabil, salah satu caranya adalah dengan ngasih keadilan sosial dan pekerjaan yang layak ke kaum muda di seluruh dunia. Soalnya kalau nggak gitu, mereka nggak bakal bisa mikirin kemajuan negara tuh, apalagi kemajuan dunia. Ya boro-boro mikirin negara deh, yang dipikirin kan cuma besok makan apa, segala macem kan. Pokoknya mode survival mulu kan hidupnya kan. Makanya kalau menurut Hongbo, harusnya negara-negara tuh bisa ngasih lebih banyak fasilitas dan beasiswa pendidikan. Terus negara-negara juga harus bikin aturan yang tegas yang berkaitan sama keterampilan dalam pekerjaan. Biar anak-anak mudanya siap bersaing di dunia kerja. Terus memperluas investasi sama meningkatkan daya saing juga tuh bisa ngebantu ngurangin angka pengangguran. Soalnya kalau SDM-nya bagus nih, kalaupun emang lapangan kerja di negara sendiri kurang, mereka kan jadi bisa kerja di negara lain yang emang lagi butuh tenaga kerja muda kan. Jadi ya emang ningkatin kualitas SDM tuh emang bener-bener kuncinya di sini. Dan ya gua doain buat yang masih pada nganggur, semoga bisa dapat kerja secepatnya ya. Amin, 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 amin. Not only does this have an impact on financial stability and personal growth, it also puts Asia's economic growth trajectory at risk in the long term. Oke, sekian review kali ini tentang kenapa angka pengangguran di Asia tuh tinggi. Dan ternyata salah satu yang paling berkontribusi tuh kita ya, Indonesia. Ya, kalau merevisi gue ada salah, atau mau nanya, atau nambah video, tutup komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.